mohon maaf, bapaknya dari mana? Dari Lampung. Dari Lampung. Oh, ya. Pak siapa? Pak Sis. Iya. Dari Lampung. Lampungnya Lampung mana? Lampung Timur. Sukajana. 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 Sukajana itu kabupaten? Iya. Kabupaten Sukajana. Lampung mana? Lampung Timur. Lampung Timur. Sendiri? Sendiri. Nah, okay. Malam ini di tahapan apa gemblengnya? Patrap Manunggal Jati. Patrap Samadhi Manunggal Jati. Baru malam ini atau sudah dari kemarin? Sudah berapa hari? 5 hari. Patrap Samadhi Manunggal Jati sudah 5 hari. Kalau ibunya dari mana? Kediri Wates. Kediri Wates. Ibunya? Dari Merican. Merican. Jepun. Jabon. Merican Jabon. Mbaknya? Kediri. Malam ini ada di tahapan apa? Patrap Samadhi Manunggal Jati. Sama juga? Sama, iya. Sudah berapa malam? 2 hari. 2 malam ini? Sudah 2 malam ini. Berarti lebih dulu dari Lampung ya? Bukan. Salah. Ya, Mak. Patrap Samadhi Manunggal Jatinya? Manunggal Jati 2 malam. 2 malam ini? Berarti bareng ya? Bareng ya. Ada mengalami kesulitan tidak? Patrap Samadhinya ada mengalami kesulitan tidak? Tidak ada. Ibu-ibunya juga? Iya. Tidak mengalami kesulitan. Berarti ibu-ibunya juga bapaknya sudah hafal ya tahapan-tahapan melakukan patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil soto lenggah. Tahapan-tahapannya bisa hafal ya? Bisa hafal. Bapaknya nggak hafal nggih. Karena itu penting, itu penting, dan nantinya akan panjenengan lakukan di rumah seperti di sini. Hanya bedanya kalau di sini panjenengan kan diawasi. Nah, kalau di rumah jenengan sendiri. Nah, makanya pembelajarannya jenengan selagi masih di harus hafal itu ya. Tata caranya, tahapan-tahapannya itu jenengan harus hafal itu. Karena kalau tidak nanti praktek di rumah tidak ada yang mengawasi, bingung jenengan nanti di sana ya. Terutama tentang patrap samadhi manunggal jati. Tata caranya, tahapan-tahapannya hafal ya? Bisa hafal. Terpenting tentang tata cara melakukan samadhi. Nah, ini penting ini. Tata cara melakukan samadhinya ini, samadhinya. Bisa hafal ya? Bisa. Coba kalau sudah hafal, saya tegaskan ya. Jadi caranya atau tata caranya melakukan patrap samadhi, langkah awal, langkah awal nonaktifkan otak atau pikiran. Arti maksudnya itu enggak usah mikir apa-apa, ya, enggak usah mikir apa-apa. Nonaktifkan hati atau batin. Arti maksudnya tidak usah membatin apapun. Nonaktifkan kelamin atau syahwat. Arti maksudnya tidak usah berkeinginan dan bertujuan apapun. Itu langkah awal ya. Kemudian bernapas santai melalui hidung ya. Bernapas santai menggunakan hidung, jangan pakai mulutnya, karena mulut itu bukan untuk bernapas ya.
Jadi manusia itu diciptakan bernapas dengan hidung, bukan dengan mulut. Ya. Jadi ketika panjenengan bersamadi, setelah menonaktifkan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, maka langkah kedua bernapas menggunakan hidung, santai, napasnya itu santai, pakai hidung. Ya. Terus kalau napasnya sudah santai, langkah yang ketiga. Ini kalau napasnya sudah santai loh ya. Kalau napasnya belum santai, terus berusaha untuk napasnya itu santai, rileks gitu ya. Rileks, santai, pelan, enggak sengal, enggak ngos-ngosan. Nah, kalau napasnya sudah santai, maka langkah ketiga menekuk ujung lidah ke atas sampai menempel di langit-langit mulut. Di langit-langit mulut itu ada jendilan gitu ya, ada yang menonjol di tengah-tengah gitu ya. Di tengah-tengahnya itu ada yang menonjol itu. Nah, ujung ujung lidah itu menempel di situ. Ya. Di langit-langit mulut yang di tengahnya itu ada tonjolan, ada benjolan, kayak benjolan gitu. Ya, nempel di situ. Nah, kalau lidahnya sudah nempel di langit-langit mulut, maka langkah keempat menggunakan panca indera. Jadi panca inderanya itu digunakan. Mata, hidung, telinga, lidah, ya, panca indera digunakan untuk memperhatikan keluar masuknya napas. Jadi keluar masuknya napas dari hidung itu diperhatikan. Terus diperhatikan gitu ya. Paham ibunya ya? Nah, itu langkah keempat. Langkah yang kelima, panjenengan akan masuk ke ranah samadhi. Ranah samadhi itu seperti apa? Ranah samadhi adalah ranah diam. Ranah diam. Ranah samadhi adalah ranah diam. Jadi kalau kalau otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat sudah dinonaktifkan, bernapas menggunakan hidung, menekuk lidah ke langit-langit mulut, dan menggunakan panca indera untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung, maka langkah yang kelima ini otomatis. Ya. Langkah yang kelima otomatis panjenengan akan diam. Diam ini adalah paling sulit di dalam laku spiritual. Karena apa? Karena kita sudah terlanjur suka kepo. Yeah. Nah, ini sulitnya itu di situ. Diam itu nggak bisa. Makanya agar supaya bisa diam, panca inderanya digunakan untuk memperhatikan keluar masuknya napas. Hanya dengan teknik itu kita bisa diam. Karena panjenengan belum ahli, maka di dalam perjalanannya, ketika panca indera ini memperhatikan keluar masuknya napas, sembari menekuk ujung lidah ke atas, itu bisa putus. Karena panjenengan belum ahli, bisa putus. Ketika otak panjenengan berpikir, hati panjenengan ingat keluarga di rumah, ingat kepentingan, ingat masalah, dan bla 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 lainnya. Mikir itu, mikir ini. Nah, ketika hal itu terjadi, perhatian ke napas ini kan putus. Nah, jenengan jangan resah ya. Jangan resah ketika perhatian panca indera kepada keluar masuknya napas dari hidung terputus karena pikirannya, otaknya mikir, hatinya batin. Itu di luar kehendak kita. Di luar kehendak kita, itu kejadiannya natural, alami. Karena kita sedang tidak tidur. Karena kita sedang tidak tidur, maka disengaja atau tidak disengaja otak kita akan aktif berpikir, hati kita juga akan aktif membatin karena kita sedang tidak tidur. Jadi ketika perhatian panca indera ke napas putus karena otaknya berpikir itu, berpikir ini, hatinya ingat itu, ingat ini, jenengan jangan resah ya, jangan resah, tinggal berhenti dulu sejenak.
berhenti, kemudian gunakan lagi panca inderanya untuk memperhatikan keluar masuknya napas. Gitu. Nanti putus lagi, ulangi lagi. Jadi jangan dipermasalahkan ya. Jangan dipermasalahkan, jangan resah. Pokoknya kalau putus, tinggal dikembalikan lagi. Nah, kalau mulutnya, karena lidahnya kan nekuk ke atas. Nah, karena panjenengan belum ahli, ini tidak menutup kemungkinan air liur atau air ludah panjenengan akan ngumpul di mulut. Ya, akan ngumpul di mulut. Kalau raga panjenengan tidak sehat, raga panjenengan kurang sehat, ini pasti itu ya, mulut panjenengan akan dipenuhi air liur atau air ludah. Itu menandakan kalau raga panjenengan sedang tidak baik-baik saja. Maka jangan resah juga jenengan, jangan dipermasalahkan, jangan resah, tinggal dilepas saja lidahnya. Lidahnya dilepas, kemudian air liur atau air ludahnya ditelan. Ditelan sambil bersabda, kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumati, atau bali maring asal-usul sangkan paraning dumati. Nelan ludahnya itu sembari bersabda. Nah, kalau air liur dan atau air ludahnya sudah tertelan, kemudian kembali lagi, lidahnya ditekuk lagi ke atas. Lidahnya ditekuk lagi ke atas, kemudian panca inderanya digunakan lagi untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung. Terus gitu. Hanya dengan seperti itu kita bisa diam. Hanya dengan seperti itu kita bisa diam. Itu teknik patrap samadhi. Nah, kalau tekniknya patrap wahyu panca gaib, ya kalau palungguh tangannya seperti ini, kalau kunci tangannya seperti ini, kalau paweling tangannya seperti ini, nah kalau mijil tangannya seperti ini. Nah, kalau patrap samadhi tangannya seperti ini bisa, seperti ini bisa, seperti ini bisa. Lah panjenengan tinggal milih nyamannya seperti apa posisi tangan ini tadi. Nah, sedangkan teknik melakukan samadhinya seperti yang barusan saya sampaikan tadi. Bisa paham ya? Ini penting Bu. Di dalam kajian diri di dalam kajian diri dengan wahyu panca gaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku atau iman. Ini ada banyak pencerahannya, ya. Ada banyak pencerahannya sebanyak kehidupan yang ada di muka bumi. Namun dari sekian banyak pencerahan, hanya ada 4 yang paling penting dan utama. Hanya ada 4 ini ya, yang paling penting dan utama, yaitu patrap samadhi mijil sowan, yang secara laku untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Namun secara kunci, patrap samadhi mijil sowan ini adalah ilmu untuk menguasai kematian. Ya. Patrap samadhi mijil sowan, kalau secara laku itu untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, itu secara laku. Patrap samadhi mijil sowan atau kunci the power level 1. Namun secara kunci, secara kumpul nunggal suci, patrap samadhi mijil sowan adalah ilmu untuk menguasai kematian. 1. Yang kedua adalah patrap samadhi mijil sampurno. Patrap samadhi mijil sampurno atau kunci the power level 2 secara laku adalah untuk membersihkan noda otak atau pikiran, noda hati atau batin, noda kelamin atau syahwat. Itu secara laku. Nah, kalau secara kunci, secara kumpul nunggal suci,
patrap samadhi mijil sampurno atau kunci the power level 2 itu adalah untuk menyelamatkan kesempurnaan atau sebaliknya menyempurnakan keselamatan. Yang ketiga adalah patrap samadhi mijil toto lenggah atau kunci the power level 3. Secara laku, patrap samadhi mijil toto lenggah atau kunci the power level 3 adalah ilmu untuk menguasai kehidupan. Paham nggih? Dan yang keempat yaitu patrap samadhi manunggal jati. Patrap samadhi manunggal jati ini bukan laku. Ya, patrap samadhi manunggal jati itu bukan laku, bukan spiritual. Bahkan bukan ritual. Patrap samadhi manunggal jati adalah menyambungkan raga, jiwa, dan hidup kita dengan maha suci hidup. Nih, itu patrap samadhi manunggal jati. Jadi saya ulang, patrap samadhi mijil sowan adalah ilmu untuk menguasai kematian. Kematian adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh seluruh makhluk hidup. Nih. Nah, kematian yang mayoritas ditakuti oleh seluruh makhluk hidup, terutama manusia, itu bisa dikuasai hanya dengan melakukan patrap samadhi mijil sowan. Secara disiplin, setiap kali hendak tidur di malam hari. Hanya dengan melakukan patrap samadhi mijil sowan, dengan disiplin, jadi malam ini melakukan patrap samadhi mijil sowan kalau mau tidur. Terus besok malamnya enggak seperti itu. Disiplin, paham disiplin ini kan nggih? Terus-terusan istiqomah, nah, disiplin, nggih Pak nggih. Hanya dengan melakukan patrap samadhi mijil sowan secara rutin atau disiplin setiap kali hendak istirahat tidur di malam hari, panjenengan bisa menguasai tidurnya panjenengan. Lah, tidur ini sesungguhnya tidak ada bedanya dengan mati. Kalau panjenengan bisa menguasai tidur panjenengan, berarti panjenengan bisa menguasai kematian panjenengan. Jadi selama 24 jam full, sesungguhnya kita itu latihan mati ketika tidur. Kalau tidur siang, tidur di siang hari, berarti kita latihan mati di siang hari itu. Kalau tidur malam, di malam hari, berarti kita latihan mati di malam hari itu. Ketika kita tidur, ketika raga kita tidur, hidup kita akan mengkoneksikan dirinya atau menyambungkan dirinya dengan maha hidup. Ketika kita tidur ya. Namun di luar sepengetahuan jiwa dan raga kita. Ketika kita tidur, hidup kita itu menyambungkan dirinya dengan maha hidup. Di luar kesadaran, di luar pengetahuan jiwa dan raga. Itu ketika kita tidur. Jadi ini sama halnya dengan mati. Sama halnya dengan mati. Hanya saja jiwa kita masih berada di dalam raga. Bedanya itu saja. Nah, sebenarnya setiap kali kita tidur, entah siang maupun malam, itu kita sedang latihan mati. Jadi kalau panjenengan menguasai tidur panjenengan, berarti panjenengan bisa menguasai kematian panjenengan. Menguasai kematian itu seperti apa? Kematian ini sesungguhnya anugerah. Ya,
sesungguhnya anugerah. Kenapa saya nyatakan anugerah? Karena untuk bisa kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi, atau secara agama disebut untuk bisa innalillahi wa inna ilaihi rojiun secara utuh gitu, adalah dengan kematian. Kalau tidak mati, kalau tidak dalam keadaan mati, tidak utuh, tidak seluruhnya, ada yang ditinggal. Oke, ada yang ditinggal. Karena kematian adalah anugerah, maka seharusnya tidak ada orang mati yang tidak rela. Orang mati yang terpaksa. Orang mati bunuh diri. Orang mati karena sakit. Harusnya tidak ada itu. Karena apa? Karena kematian ini kan wahyu. Kematian ini kan anugerah. Harusnya kematian ini terjadi dengan kebahagiaan. Bukan dengan kesedihan, bukan dengan penderitaan. Karena kematian adalah anugerah, kematian adalah wahyu. Untuk bisa kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi keseluruhan. Nah, orang-orang yang belum mengerti dan memahami apa arti maksudnya mati atau kematian, pasti takut. Dengan yang namanya mati itu pasti takut. Untuk orang-orang yang belum mengetahui kemana arah tujuannya mati atau kematian, sudah pasti takut. Nah, berbeda dengan orang-orang yang sudah mengerti dan memahami apa arti maksudnya mati atau kematian, serta mengetahui kemana arah tujuannya mati atau kematian, alias menguasai kematian itu. Tidak akan takut. Karena apa? Karena mati atau kematian adalah anugerah atau wahyu. Selain itu, kalau kita belum ingin kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi secara keseluruhan. Misal, ingin menyaksikan anak hingga kehidupannya sukses, ingin menyaksikan cucu hingga kehidupannya sukses, kita bisa menunda kematian itu. Kalau menguasai kematian loh ya. Maka untuk itu kuasai tidur panjenengan, karena tidur panjenengan itu sesungguhnya latihan mati. Nah, caranya menguasai tidur seperti apa? Yaitu melakukan patrap samadhi mijil sowan secara rutin atau disiplin. Setiap kali hendak tidur di malam hari, bukan di siang hari ya. Kalau tidur di siang hari tidak kehitung. Setiap kali hendak tidur di malam hari, panjenengan melakukan patrap samadhi mijil sowan terlebih dulu. Dengan seperti itu, cepat atau lambat panjenengan akan menguasai tidur panjenengan yang tak lain dan tak bukan itu latihan mati sesungguhnya. Itu sesungguhnya latihan mati. Hanya dengan melakukan patrap samadhi mijil sowan saja. Tapi disiplin ini ya, rutin disiplin. Bukan malam ini dilakukan, besoknya enggak, lusanya dilakukan, bukan seperti itu. Disiplin. Yang kedua adalah patrap samadhi mijil sampurno. Patrap samadhi mijil sampurno adalah ilmu untuk menyelamatkan kesempurnaan atau untuk menyempurnakan keselamatan.
Itu adalah patrap samadhi mijil sampurna. Ketika panjenengan melakukan patrap samadhi mijil sampurna tanpa berpikir panjang, ketika panjenengan mengalami gelisah, ya, ragu, bimbang, takut, atau raganya terasa tidak enak, langsung melakukan patrap samadhi mijil sampurna tanpa mencari-cari sebabnya. Saya bingung ini penyebabnya apa, saya takut ini penyebabnya apa, tanpa mencari-cari itu gitu. Begitu mengalami gelisah, tidak tenang, takut, atau raganya terasa nggak enak, meriang-meriang, sakit, jenengan langsung melakukan patrap samadhi mijil sampurna. Maka dosa model apapun, kesalahan macam apapun, bahkan luput seperti apapun akan tersempurnakan, akan terselamatkan. Artinya kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi, sehingga jiwa raga panjenengan kembali fitrah lagi, kembali sehat lagi. Hanya dengan seperti itu. Namun jadi tadi, ketika raganya mengalami tidak enak, sakit, atau ujuk-ujuk tiba-tiba kok bingung, takut, gelisah, ini tidak dicari penyebabnya apa gitu. Saya punya salah apa ya? Sebabnya apa? Tidak begitu gitu. Langsung melakukan patrap samadhi mijil sampurna. Maka selesai melakukan patrap samadhi mijil sampurna, langsung kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi, dosa apapun, kesalahan apapun, dan luput apapun, atau karma apapun. Terus yang ketiga, yaitu patrap samadhi mijil toto lenggah. Patrap samadhi mijil toto lenggah adalah ilmu untuk menguasai kehidupan. Itu secara kunci, secara kumpul nunggal suci. Kalau secara laku, patrap samadhi mijil toto lenggah adalah untuk membuka titik hotspot cakra otak, titik hotspot cakra jantung, dan titik hotspot cakra kelamin. Itu secara laku. Namun secara kunci atau kumpul nunggal suci, patrap samadhi mijil toto lenggah adalah ilmu untuk menguasai kehidupan. Hanya dengan melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, rutin atau disiplin, setiap kali bangun dari tidur di malam hari, panjenengan bisa menentukan kehidupan panjenengan. Pengennya seperti apa? Kehidupan panjenengan di dunia ini pengennya seperti apa? Itu bisa ditentukan di situ. Kehidupan kita di dunia ini bermula dari pertama kali kita membuka mata setelah istirahat tidur di malam hari. Jadi setiap kali kita bangun dari istirahat tidur di malam hari, itu bukan rutinitas, melainkan pelajaran atau belajar hidup. Tadi ketika kita tidur, belajar mati. Ketika kita bangun dari tidur, belajar hidup. Ini akan dialami oleh seluruh manusia hingga berulang-ulang kali sampai bisa menguasai kematian, sampai bisa menguasai kehidupan. Selagi seseorang itu belum menguasai kematian dan belum menguasai kehidupan, maka tidur bangun ini akan dialami terus. Kalau tidak ngeh-ngeh, tidak paham-paham, maka tidur tidak bangun-bangun lagi. Kalau tidak paham-paham juga.
bisa tidur tapi tidak bangun lagi, alias mati. Itu tentang patrap samadhi mijil toto lenggah, yang tak lain dan tak bukan adalah ilmu untuk menguasai kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia seperti apa yang panjenengan inginkan, itu bisa panjenengan atur menggunakan patrap samadhi mijil toto lenggah yang dilakukan secara rutin atau disiplin setiap kali bangun dari tidur, istirahat di malam hari. Jadi begitu bangun dari tidur, ini panjenengan jangan melakukan apapun dulu, termasuk beol, pipis, jangan. Usahakan begitu bangun dari tidur, lakukan terlebih dahulu patrap samadhi mijil toto lenggah. Yang di tahapannya itu ada teknik untuk mengatur kehidupan yang sesuai dengan yang panjenengan mau. Nah, sekarang kembali saya bertanya, panjenengan benar-benar sudah hafal kan tata cara atau teknik melakukan patrap samadhi mijil sowan? Karena nanti seperti itu loh, seperti yang sudah saya jelaskan tadi loh ya. Melakukan patrap samadhi mijil sampurna juga sudah hafal kan tata cara tekniknya ya. Begitupun dengan patrap samadhi mijil toto lenggah. Sudah hafal loh ya. Artinya nanti ketika di rumah panjenengan tinggal praktek saja. Dan motivasi dari saya agar supaya panjenengan mendapatkan hasil yang maksimal, tidak sia-sia gitu loh jenengan. Maka praktekkan dengan disiplin. Patrap samadhi mijil sowan setiap kali hendak tidur di malam hari. Kalau di siang hari, sore hari tidak kehitung gitu ya. Sedangkan patrap samadhi mijil toto lenggah dilakukan dengan disiplin setiap kali bangun dari tidurnya di pagi hari. Di pagi hari itu terserah dengan mau bangunnya jam berapa. Mau bangun jam 4 pagi atau jam 7 pagi atau jam 11 siang. Yang penting begitu bangun, panjenengan duduk dulu untuk melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Hanya dengan melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah dengan disiplin atau rutin, setiap kali bangun dari istirahat tidur di pagi harinya, panjenengan bisa menguasai kehidupan di dunia ini. Kehidupan di dunia ini yang panjenengan inginkan, yang panjenengan mau, itu seperti apa, itu bisa disetting atau bisa diatur menggunakan patrap samadhi mijil toto lenggah. Paham nggih? Tata caranya melakukan patrap samadhi mijil sowan yang dipraktekkan sebelum tidur di malam hari, ketika hendak tidur maksudnya, ini dilakukan di tempat tidur. Tidak bisa dilakukan di ruangan khusus, atau mungkin panjenengan punya ruangan khusus untuk bersamadhi dan sebagainya, itu tidak bisa. Harus dilakukan di tempat tidur. Di mana panjenengan tidur, lah disitulah tempat yang seharusnya digunakan untuk melakukan patrap samadhi mijil sowan. Maka tata caranya, langkah awal panjenengan melakukan palungguh jati. Nantinya itu panjenengan menggunakan palungguh jati, sudah bukan palungguh pambuka lagi. Ya, jadi setelah panjenengan selesai manekung atau gembleng, langkah awal melakukan patrap samadhi adalah menggunakan palungguh jati, bukan palungguh pambuka lagi.
Ye. Jadi langkah awal melakukan palungguh jati, kemudian patrap kunci dan membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, patrap paweling, kemudian membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut, lalu patrap mijil dan membaca mijil sowan 1 kali. Mau ngantuk model apapun, berusahalah untuk bersamadi, walaupun hanya sebentar. Jadi selesai mijil sowan, lakukan patrap samadi dan bersamadilah walau hanya sebentar. Nah, pertanyaan saya, masih ingat tata caranya samadi tadi? Masih ingat? Nah, seperti itu caranya samadi. Ketika panjenengan bersamadi, ngantuknya hilang, lanjutkan samadinya. Kalau ngantuknya hilang, nggak ngantuk lagi, lanjutkan samadinya. Karena bersamadi itu jauh lebih penting atau lebih utama dibandingkan tidur. Tidur itu hidup, menyambungkan dirinya dengan Maha Hidup. Di luar sepengetahuan jiwa dan raga kita, itu tidur. Nah, kalau samadi hidup, menyambungkan dirinya dengan Maha Hidup, namun jiwa raganya menyaksikan karena sedang tidak tidur. Jadi samadi itu jauh lebih penting dan lebih utama dibandingkan tidur. Maka ketika panjenengan bersamadi, dirasa ngantuknya hilang, lanjutkan samadinya. Pasti panjenengan akan diberi anugerah atau mendapatkan anugerah di situ. Yeah. Namun kalau di dalam samadi benar-benar ngantuk nih, benar-benar ngantuk, lakukan palungguh sare. Sesudah palungguh sare, hasil patrap samadi mijil sowan ini loh. Nah, ini dibawa tidur. Hasilnya, rasa apa yang panjenengan dapatkan ketika melakukan patrap samadi mijil sowan? Nah, ini dibawa tidur. Hanya dengan seperti itu, disiplin panjenengan, cepat atau lambat panjenengan akan menguasai tidur panjenengan. Selama tidur, raga panjenengan bergerak model apapun, panjenengan tahu. Bahkan, walaupun panjenengan sedang tidur, apa yang terjadi di rumah panjenengan dan apa yang terjadi di luar rumah panjenengan, panjenengan bisa tahu. Padahal panjenengan sedang tidur. Itu namanya menguasai tidur. Dan hanya dengan seperti itu. Ketika kita berhasil menguasai tidur, berarti kita sudah menguasai mati atau kematian. Karena tidur adalah pembelajaran mati atau belajar mati. Yang secara Jawa disebut sebagai belajar mati sak jeroning urip. Paham ya? Bapaknya paham ya? Oke. Nah, nanti di pagi harinya, entah jam berapapun, kalau bisa bangun loh ya. Kalau bisa bangun, berarti panjenengan diberi kesempatan lagi untuk belajar hidup. Kalau nggak diberi kesempatan, ya harus tidur selamanya itu. Kalau panjenengan masih bisa bangun, berarti panjenengan diberi kesempatan, entah itu yang ke berapa kalinya itu. Nah, seusia ini kan panjenengan tidur bangun sudah nggak kehitung kan. Artinya panjenengan berkali-kali diberi pelajaran mati dan berkali-kali pula diberi kesempatan untuk belajar hidup lagi. Jadi, begitu bangun dari tidur, ingat itu anugerah. Wow, nggak bisa di... Itu anugerah yang tak terhingga. Begitu bangun, melek matanya, matur suwun atau terima kasih.
Kemudian duduk untuk melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Paham nggih? Tata cara melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah sesudah bangun dari istirahat tidur di malam hari, di pagi harinya, adalah langkah awal melakukan patrap mijil. Bukan palunggu jati ya, karena palunggu jatinya sudah tadi di mijil sowan itu ya. Palunggu jatinya sudah di mijil sowan itu. Jadi langsung ke patrap mijil, kemudian membaca bacaan mijil toto lenggah 1 kali, bersambung ke patrap paweling, membaca bacaan paweling 3 kali, bersambung ke patrap kunci, membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian dilanjut dengan patrap samadhi. Ingat tekniknya samadhi tadi ya. Nah, melakukan patrap samadhi apapun, teknik samadhinya sama seperti itu. Yeah. Hanya saja ada keistimewaan di sini. Karena panjenengan hidup lagi dari kematian itu ya. Semalam itu kan jenengan mati itu. Bisa hidup lagi, diberi kesempatan hidup lagi. Otak kita masih kosong, hati kita masih kosong, jadi tidak perlu berupaya menonaktifkan otak atau pikiran, itu tidak perlu berupaya untuk itu. Karena apa? Karena otaknya masih belum aktif itu, ya, nah, masih kosong. Jadi begitu patrap samadhi, langsung bernapas melalui hidung, tekuk ujung lidahnya ke atas. Gunakan panca indera untuk memperhatikan keluar masuknya napas. Keluar masuknya napas. Diperhatikan menggunakan panca indera. Terus, karena panjenengan sedang tidak tidur, maka cepat atau lambat otak panjenengan akan mulai aktif. Hati panjenengan akan mulai aktif. Kelamin panjenengan akan mulai aktif. Nah, tinggal aktifnya itu apa? Aktifnya itu apa? Misal contoh, di dalam samadhi mungkin panjenengan profesinya jualan atau dagang. Terpikir tuh, langsung aktif. Begitu otak itu aktif, dagangan ini langsung terpikir. Maka disambut. Ya. Dagangan yang terpikirkan itu disambut. Hari ini dagangan saya laris manis, untungnya teh. Katakanlah seperti itu. Kalau panjenengan punya masalah, pasti itu begitu otak panjenengan mulai aktif, maka otak panjenengan akan berpikir tentang masalah itu tadi. Maka masalah yang sedang dipikirkan oleh otak panjenengan itu disambut. Masalahku hari ini selesai. Kanthi teguh rahayu slamet. Jadi apapun yang jenengan pikirkan itu, di dalam samadhi awalnya kan otak kita belum aktif karena habis mati kan. Nah, seiring berjalannya samadhi ini otak kita akan aktif karena kita sedang tidak tidur, mulai aktif dia. Nah, aktifnya ini mikirin apa dia? Tinggal diperhatikan aja. Kalau otaknya mikirin masalah, maka masalah yang sedang dipikirkan oleh otak kita disambut. Masalahku hari ini selesai. Kanthi teguh rahayu slamet. Kalau punya beban hutang, itu juga terpikirkan nanti. Ya, seiring berjalannya samadhi, begitu otak mulai aktif, langsung mikirin utang itu. Mikirin utang. Nah, utang yang sedang dipikiri oleh otak kita itu disambut. Hari ini hutang saya lunas, kanthi teguh rahayu slamet. Asik kan, Mbak? Namun harus rutin ya, harus disiplin ya. Harus disiplin. Jadi, karena patrap samadhi mijil toto lenggah adalah ilmu untuk menguasai kehidupan, jenengan ngempet kebelet pipis,
terbayar. Ngempet kebelet tipis tapi hutangnya kan lunas. Masalahnya selesai. Ya enggak? Jadi enggak sia-sia jenengan ngempet kebelet tipis itu. Yeah. Caranya seperti itu. Yang ketiga, di dalam laku kunci ini berbeda ya dengan laku hakikat hidup itu berbeda. Nah, setelah selesai manekung atau gembleng, nanti panjenengan adalah laku kunci atau laku suci. Laku kunci itu kumpul nunggal suci. Ini beda. Yang ketiga adalah patrap samadhi mijil sampurno. Entah bagaimana kejadiannya, entah itu sedang patrap samadhi atau di luar patrap samadhi, ketika sedang bermasyarakat, ketika sedang beraktivitas, atau sedang duduk santai, kok ujuk-ujuk takut, ngalami takut, ujuk-ujuk tiba-tiba ngalami takut, atau muncul keraguan, menghadapi sesuatu ragu, bimbang, nggak yakin, atau raganya terasa nggak enak, nggak nyaman, sakit. Jangan nunda waktu, jangan nyari-nyari penyebabnya. Karena itu akan jadi masalah dan menambahi masalah. Begitu mengalami seperti itu, tanpa berpikir panjang, langsung cari tempat yang aman, melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Selesai itu, apapun itu. Seperti itu. Oke. Jadi, di dalam laku kunci atau laku suci, patrap samadhi mijil sowan adalah ilmu untuk menguasai kematian. Patrap samadhi mijil tata lenggah adalah ilmu untuk menguasai kehidupan yang tersebut sampurnaning pati lan urip. Ya, itu sampurnaning pati lan urip hakikatnya ada di patrap samadhi mijil sowan sebelum tidur dan patrap samadhi mijil tata lenggah sesudah tidur. Patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno adalah ilmu untuk menyempurnakan apapun bentuk keselamatan. Adalah ilmu untuk menyelamatkan apapun bentuk kesempurnaan. Itu patrap samadhi mijil sowan. Dan yang paling penting adalah patrap samadhi manunggal jati. Nah, ini kaitannya dengan maha hidup ini, ya. Kaitannya dengan maha hidup. Bukan sekedar kematian, bukan sekedar kehidupan, bukan sekedar penyempurnaan atau penyelamatan, melainkan dengan maha suci hidup. Sang pencipta alam semesta seluruhnya. Dilakukan secara rutin atau disiplin petang hari, dimulai dari jam 4 terhitung dimulai dari jam 4 sore atau jam 16.00 sampai jam 6.05 sore atau jam 18.05 sore. Patrap samadhi manunggal jati yang panjenengan lakukan secara rutin atau disiplin, yaitu petang hari, sesudah seluruh aktivitas selesai, ini akan menyelamatkan dan menyempurnakan diri pribadi panjenengan dan semua keluarga besar panjenengan. 7 keturunan ke kanan, 7 keturunan ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Yang masih hidup, selamat. Yang sudah tidak hidup, tersempurnakan. Oke. Sedangkan tata caranya, setelah aktivitas sehari selesai,
jika perlu, jika perlu. Misal panjenengan punya kios, toko, atau jualan apapun, jika perlu diberi tulisan jam 4.00 atau jam 16.00 istirahat sementara. Buka lagi nanti jam 7 malam. Caranya seperti itu. Karena ini penting. Ini penting sekali. Jati diri panjenengan akan tersempurnakan, akan terselamatkan dengan patrap samadhi manunggal jati. Seluruh keluarga panjenengan plus kehidupannya juga akan terselamatkan dan tersempurnakan di patrap samadhi manunggal jati ini. Terus patrap samadhi mijil sowan panjenengan, patrap samadhi mijil sampurna panjenengan, patrap samadhi mijil tata lenggah panjenengan akan lancar, tidak mengalami proses apapun oleh patrap samadhi manunggal jati ini. Di sini dibutuhkan keberanian, dibutuhkan keberanian. Sesibuk apapun aktivitas panjenengan, panjenengan harus berani mengambil keputusan jam 4 sore saya istirahat. Kalau aktivitas itu sangat penting, aktivitas akan saya mulai lagi nanti jam 7 petang. Caranya seperti itu. Jadi jam 4 sore itu panjenengan harus mandi, bersih-bersih badan. Bersih-bersih badan. Menggunakan mijil sesuci. Setelah mandi, sesudah berpakaian rapi, panjenengan duduk di mana tempat yang menurut panjenengan nyaman untuk melakukan patrap samadhi. Dalam keadaan duduk santai, rileks banget. Langkah awal bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat mandi tadi. Jadi alat apa yang panjenengan gunakan ketika mandi itu diterima kasih semua. Diterima kasih semua. Jangan sampai ada yang tertinggal. Dimulai dari diri pribadi terlebih dahulu. Contoh dari saya, terima kasih ragaku, terima kasih jiwaku, terima kasih sedulur papat kalimo pancerku, terima kasih hidupku, terima kasih roh suciku, terima kasih guru sejatiku, terima kasih bapak dan ibuku, terima kasih Mbah Buyut lanang wadon yang rumekso di tempatnya panjenengan situ. Terima kasih kaki among ini among. Terima kasih para leluhurku, sak penduwur, sak pengisor, sak pengarep, sak pemburi, sak panengen, sak pengiwo kabeh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bumi Bopo Angkoso. Terima kasih Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Terima kasih Kanjeng Ibu Sri Sejati. Baru dilanjut ke perangkat mandi tadi. Semakin lengkap, semakin komplit yang panjenengan syukuri, semakin luas efek dari patrap samadhi manunggal jati yang panjenengan lakukan. Jadi diingat-ingat, diperhatikan. Ketika mandi itu panjenengan menggunakan apa saja, diingat-ingat itu. Jangan sampai lupa. Terima kasih semua. Setelah selesai mengucapkan terima kasih kepada semua perangkat mandi termasuk bedak, karena habis mandi kan mesti pakai bedak atau bernyisir, pakai minyak rambut, semuanya itu. Sampai ke sandal, sepatu, pakaian, kalau pakai kacamata, kalau pakai HP, diterima kasihi, lengkap. Semakin lengkap ucapan terima kasih panjenengan sebagai syukur,
maka semakin luas wibawa patrap samadhi manunggal jati yang panjenengan lakukan. Nggih. Setelah semuanya yang bersifat pribadi itu tadi sudah disyukuri merambat ke kehidupan. Terima kasih suami dan anakku kalau untuk ibu-ibu. Nah, kalau untuk bapak-bapak, terima kasih istri dan anakku. Terima kasih mertuaku. Nggih. Terima kasih keluargaku, semuanya sampai ke tetangga. Terima kasih para tetanggaku. Kalau punya tanah sendiri, terima kasih tanahku. Punya rumah sendiri, terima kasih rumahku plus tetek bengee. Terima kasih. Lengkap, semakin intinya semakin lengkap panjenengan mengucapkan terima kasih atas apa yang terlibat pada diri panjenengan, maka semakin luas wibawa daripada patrap samadhi manunggal jati yang panjenengan lakukan. Ketika panjenengan bersyukur ini saja panjenengan sudah dapat itu. Ini belum ke patrap samadhi loh ya. Masih di ranah bersyukur, di sini panjenengan sudah dapat. Sudah dapat tentram, sudah dapat plong, sudah dapat tenang, sudah dapat ringan. Wow, pokoknya luar biasa di situ. Nah, setelah selesai bersyukur, kemudian melakukan palungguh panutup. Karena tadi habis mijil sesuci kan? Lakukan palungguh panutup. Setelah melakukan palungguh panutup, kemudian mulai patrap samadhi manunggal jati. Bermula dari palungguh jati. Sesudah palungguh jati, kemudian berlanjut ke patrap kunci dan membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian patrap samadhi. Ingat tekniknya patrap samadhi tadi ya, sama. Mau patrap samadhi mijil sowan, mau patrap samadhi mijil sampurno, mau patrap samadhi mijil toto lenggah, dan patrap samadhi mijil bla bla bla. Ada banyak, mijil itu ada banyak ya. Namun yang paling penting dan utama adalah patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lenggah, dan patrap samadhi manunggal jati. Itu yang terpenting dan terutama. Jadi itu yang harus disiplini ya di situ. Di dalam samadhi, langkah awal bernapas menggunakan hidung. Bernapas menggunakan hidung, jangan menggunakan mulut. Kalau bernapas menggunakan hidung, ini rileksnya lama gitu ya. Karena sengal atau ngos-ngosan gitu ya. Maka tekniknya untuk menghilangkan ketidaknyamanan bernapas menggunakan hidung karena belum terbiasa, katakanlah seperti itu ya. Itu caranya, tarik napas panjang halus menggunakan hidung, terus keluarkan melalui mulut juga panjang halus pelan. Lakukan 3 kali. Nah, nanti kembali lagi bernapas pakai hidung. Nanti sudah santai di situ ya, bisa santai. Nah, kalau napasnya sudah santai, mulai menekuk ujung lidah ke atas hingga menempel ke langit-langit mulut. Nah, kalau ujung lidahnya sudah nempel ke langit-langit mulut, baru gunakan panca indera untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung. Terus seperti itu. Seiring berjalannya samadhi, kok perhatian panca indera ke napas ini putus karena otaknya mikir, karena hatinya ingat sesuatu. Jangan resah, jangan dipermasalahkan. Tinggal dikembalikan lagi untuk memperhatikan keluar masuknya napas. Ingat, kalau mulut panjenengan dipenuhi air liur atau air ludah, berarti raga panjenengan sedang tidak baik-baik saja. Maka jangan resah. Tinggal dilepas saja lidahnya, air liur atau air ludahnya ditelan sembari bersabda, sampurno bali maring asal usul sangkan paraning dumati. Kemudian
lidahnya ditekuk lagi ke atas, lalu panca inderanya digunakan lagi untuk memperhatikan keluar masuknya napas. Tinggal seperti itu saja, tinggal seperti itu aja. Nah, dengan patrap samadhi manunggal jati yang panjenengan lakukan secara disiplin setiap petang hari, berani dengan meninggalkan semuanya ya, panjenengan berani meninggalkan semuanya, kesibukan dan semuanya, untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati di petang hari yang kesempatannya itu hanya 2 jam gitu ya, mulai dari jam 4, jam 5, jam 6, hanya 2 jam saja. Panjenengan akan manunggal dengan alam semesta seisinya. Semakin panjenengan berani mengambil keputusan untuk beristirahat secara rutin atau disiplin tiap petang hari dimulai dari jam 4 sore sampai jam 6, panjenengan akan bertatap wajah dengan yang dimaksud guru sejati. Nah, kalau panjenengan sudah bertemu dengan guru sejati, sudah bertatap wajah dengan guru sejati, selanjutnya ya terserah panjenengan. Mau ngapain terserah. Hanya dengan seperti itu. Paham nggih? Lah, tentang bertatap wajah atau bertemu dengan sang guru sejati, ini tadi bergantung di terima kasih tadi loh ya. Bergantung di terima kasih tadi. Semakin lengkap terima kasih panjenengan terhadap apapun yang terlibat pada panjenengan selama sehari semalam, semakin jelas perwujudan guru sejati. Jadi tidak ramyang-ramyang. Jadi harus lengkap dengan di situ. Misalkan panjenengan sehari tadi panjenengan belanja ke pasar, nah itu juga harus diterima kasih. Terima kasih uang, terima kasih belanjaan. Kalau belanjaannya ada struknya, terima kasih struk. Pokoknya pandai-pandainya panjenengan mengucapkan terima kasih. Ya. Karena itu akan menentukan pertemuan panjenengan dengan sang guru sejati. Paham ibu-ibu ya? Paham mbaknya? Ya, paham bapaknya, paham ya? Itu nanti yang akan panjenengan lakukan di rumah panjenengan masing-masing, dan tanpa pengawasan dari saya, tanpa pengawasan dari Mas Eko, Mas Ahmad, Mas Rusli, Mas Poniman, nggak ada yang ngawasi jenengan itu di rumah itu. Ya. Dan ini akan dimotivasikan ulang setelah panjenengan selesai manekung atau gembleng. Dan ketika motivasi seperti yang saya sampaikan ini diulang lagi oleh Mas Eko atau Mas Ahmad nanti, perhatikan baik-baik, karena itu penting untuk panjenengan di rumah nantinya. Oke. Paham? Ada pertanyaan enggak? Ayo, punya pertanyaan enggak? Bapaknya? Datang masih mau Dalam? datang masih mau Kenapa? Kalau ke saya? Nah, Misalnya jam 8 misalnya tidur. Biasanya kan malam hari kan bangun. Jadi tidur sowan, bangun lagi tidur toto lenggah, terus biasanya jam 3 itu makan ibu malih, tidur sowan lagi, tidur toto lenggah lagi gitu ya? tidak. Oh enggak. Bangun untuk beraktivitas, bukan lilir. Berarti yang pertama ya. Jadi tidur yang pertama itu, melakukan patrap samadhi micil sowan. Lah nanti setelah bangun tapi nggak tidur lagi nih.
nggak tidur lagi. Bangunnya itu tidak untuk tidur lagi, bangun untuk beraktivitas. Nah, di situ dilakukan patalap samadhi mijil toto lenggah terlebih dulu. Nah, kalau misalkan di dalam tidur tidurnya jam 9. Nah, terus nanti jam 12 kok bangun gini. Bangun kan kemungkinan tidur lagi tuh. Ya jangan mijil toto lenggah dulu. Nggih. Nggih. Oh, paham. Yang akhir mawon dibaca mijil toto lenggah. Nggih, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Jenengan harus paham ini. Soalnya nanti di rumah panjenengan nggak ada yang anu. Jangan masalah. Nah, jangan masalah tentang. Pun amalakan sekawan dinten itu Tas malam. sekawan dinten hari jam 4 sampai 6 niku napa niku nun sewu. Niku seterusnya napa sekawan hari. Kok sekawan hari? Setiap malam. Sing sing jam 4 sampai jam. nah, jam 6 niku lho. Iya, mulai dari jam 4 sampai jam 6, bukan 4 hari, jam Ya, jam 4 dimulai. Selama berapa hari? Wow, ya seumur hidup. Iya betul. Ya makanya dikatakan tadi disiplin, istiqomah. Iya. Ngapunten. Seumur hidup. Nah, itu di situ dibutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan. Semisal contoh, panjenengan punya kegiatan sesibuk apapun, panjenengan harus berani. Harus istiqomah ya. Untuk melakukan itu karena dia utama dan penting karena itu adalah jati diri panjenengan sendiri. Jadi patrap samadhi manunggal jati, kalau dalam bahasa Jawa nguri-nguri awake dhewe. Harus 2 jam ya. Tidak waktu kesempatannya itu loh Bu. Kesempatannya itu hanya 2 jam. Oh, ada 2 jam. Iya. Kesempatannya itu. Nah, jadi misalnya mulai jam 4 kan panjenengan mandi. Lah mandi panjenengan juga bergantung kan. Nah, kalau panjenengan mandinya 1 jam, berarti mulai patrap samadhi kan jam 5. Oh iya. Insyaallah paham. Ada pertanyaan lagi? Enggaknya? Bapaknya ada pertanyaan? Cukup? Oke, leres cukup. Berarti sudah paham lo ya. Maka saya ucapkan selamat. Lanjutkan menekung atau gemblengnya dengan maksimal. Ikuti apa yang dimotivasikan. Jangan melakukan hal-hal yang tidak dimotivasikan selama di sini. Karena itu nanti akan mempersulit panjenengan. Maka kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan untuk kita semuanya. Nunggu video gue.